Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah wa ba'du. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat kuntu utayyibu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li ihramihi qabla an yuhrim wa li hillihi qabla an yatufa bil baiti muttafaqun alaih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin wa nusalli wa nusallimu ala abdihi wa rasulih Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa 'amalan mutaqabbala. Qala al-musannif rahimahullah, babul ihram wa ma yata'allaqu bih. Kata Al-Imam Ahmad bin Ali Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah, bab tentang ihram dan apa yang berkaitan dengannya. Hadis ke-610. An Aisyah radhiyallahu anha, dari Aisyah semoga Allah meridhoinya, qalat, dia berkata, kuntu utayyibu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li ihramihi qabla an yuhrim. Aku memberikan parfum kepada Rasulullah SAW sebelum dia berihram, walihillihi, dan aku juga memberikan baginya parfum qabla an yatufa bil bait, sebelum dia tawaf di rumah Allah Subhanahu wa taala. Muttafaqun alaih. Hadis yang mulia ini menunjukkan kepada kita tentang mahdhuratul ihram. Larangan-larangan ihram itu adalah memakai parfum ketika ihram. Namun sebelum berihram dibolehkan seseorang menggunakan parfum, bahkan dianjurkan. Walaupun nanti masih ada wangi parfum tersebut berbekas, ataupun masih ada bekas parfum tersebut yang mungkin menempel di rambut atau di janggut atau di tangan, tidak mengapa. Dan ini adalah merupakan pendapat kebanyakan para ulama. Kalaupun nanti yang di badannya ada yang menempel di pakaiannya dari badan yang dipakai, mungkin menempel di pakaiannya, maka tak mengapa. Tetapi kita dilarang untuk memberikan parfum pada pakaian. Karena Rasulullah SAW pernah menyuruh mencuci salah seorang sahabat yang pakaiannya itu diberikan parfum. Dan adapun Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, kata Ibnu Qayyim rahimahullah, setelah dipakaikan parfum masih terlihat bekas parfum ada di belahan rambut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah beliau ihram. Adapun dalam pelaksanaan ibadah umrah, dibolehkan seseorang berparfum sebelum berihram. Adapun dalam haji, tahallul itu dibagi dua. Tahallul dalam ihram satu saja. Setelah selesai tawaf, sa'i, kemudian mencukur rambut. Mencukur rambut ini adalah namanya tahallul. Tahallul itu artinya adalah menghalalkan dirinya dari berbagai macam perkara-perkara yang haram dikerjakan ketika ihram. Maka Ibunda Aisyah meriwayatkan bahwasanya Nabi SAW itu dia parfumkan ketika sebelum ihram, dan setelah selesai ihram ketika beliau telah memakai pakaian biasa sebelum melaksanakan tawaf. Maksudnya adalah tawaf ifadah pada waktu haji. Adapun ketika haji, tahallul dibagi dua. Ada tahallul pertama, ada tahallul kedua. Tahallul pertama adalah setelah orang-orang dari Muzdalifah bertolak ketika tanggal 10 pagi hari menuju Mina, sampai di mana mereka melontar Jumratul Aqabah saja. Jumrah yang paling terdekat dengan arah Masjidil Haram. Ada 3 jumrah. Namanya yang pertama Jumratul Ula, yang kedua Jumratul Wusta, yang ketiga Jumratul Aqabah.
Orang-orang yang bertolak dari Muzdalifah akan melewati jumrah pertama, jumrah kedua, barulah jumrah yang ketiga, namanya Jumratul Aqabah. Tahallul ketika haji yang pertama adalah setelah mereka melontar Jumratul Aqabah dan menyembelih sembelihan dan mencukur rambut. Ini tahallul pertama. Kata para ulama, dikerjakan 2 daripada 3 perkara ini, mana-mana boleh dahulukan. Pertama melontar Jumrah Aqabah, kedua mencukur rambut, ketiga menyembelih sembelihan, atau dibalik. Manapun dibalik, 2 dikerjakan dari 3 hal ini dianggap dia telah boleh untuk bertahallul pertama, namanya tahallul awal. Boleh dan mengenakan parfum, pakaian dan seterusnya. Tapi dilarang satu hal saja setelah tahallul pertama ini. Dilarang dia mencampuri istrinya sampai selesai tahallul kedua, at-tahallul tsani. Jadi tahallul itu maknanya adalah berlepas diri daripada ibadah ihram agar menjadi halal untuk melakukan apa yang terlarang ketika ihram. Tahallul umrah dengan mencukur rambut. Tahallul haji yang pertama dengan melontar jumrah dan menyembelih, atau menyembelih dan melontar jumrah, atau menyembelih dan mencukur rambut. Dikerjakan 2 daripada 3 hal ini dianggap telah tahallul awal. Adapun tahallul dalam salat adalah salam. Ya. Memulainya dengan takbiratul ihram, takbir yang mengharamkan segala macam perbuatan dilarang dalam salat. Selesainya salam, itu namanya adalah tahallul. Tahallul salat dengan salam. Tahallul umrah dengan mencukur rambut selepas sa'i. Tahallul haji dibagi 2. Yang pertama setelah melontar Jumratul Aqabah tanggal 10. Jadi tanggal 10 hanya 1 jumrah dilontar, Aqabah saja, 7 batu. Setelah melontar dia mencukur rambutnya. Selesailah dia daripada tahallul awal. Atau selesai melontar dia menyembelih sembelihannya. Selesai daripada tahallul awal. Jadi Ibunda Aisyah, setelah Rasulullah selesai daripada tahallul awal, Rasulullah ingin tawaf ifadah, yang mana dia merupakan rukun haji. Ya. Makin maksudkan dengan ini, walihilhi qabla an yatufa bil bait. Aku meminyaki Rasulullah dengan parfum ketika dia telah halal, maksudnya tahallul awal. Sebelum dia tawaf di Ka'bah, maksudnya tawaf ifadah. Tawaf ifadah adalah tawaf yang merupakan rukun haji yang tak sah haji tanpanya. Ya. Setelah dia berangkat meninggalkan Mina menuju Mekah tawaf ifadah, kalau dia berhaji tamattu setelah tawaf ifadah melaksanakan sa'i, selesailah dia daripada tahallul yang kedua. Bolehlah segalanya, sampai istrinya pun boleh dia campuri. Jadi tahallul kedua setelah tawaf ifadah. Ya, dan sa'i bagi orang yang belum bersa'i. Karena dalam haji ada 3 pelaksanaan, ada haji ifrad, ada haji qiran. Haji ifrad dan qiran boleh dia mendahulukan sa'inya. Ketika datang awal kedatangan ke Mekah dia tawaf ziarah saja, namanya tawaful qudum. Setelah itu dia sa'i, sa'inya untuk ibadah haji nanti. Nanti ketika datang ibadah haji pada tanggal 10 selepas dia melontar jumrah, bertahallul, mencukur rambutnya, ya, dan menyembelih, dia berangkat hanya cukup melaksanakan tawaf ifadah saja karena sa'inya telah didahulukan. Ini bagi orang yang melaksanakan ibadah haji ifrad dan qiran. Adapun yang tamattu, setelah dia tawaf ifadah wajib melaksanakan sa'i. Selepas tawaf ifadah, sa'i haji, ini sa'i haji, dan dia pun rukun daripada haji. Selesailah dia melaksanakan tahallul kedua. Ya, jadi kata Ibunda Aisyah, aku minyaki Nabi sebelum dia berihram ketika haji. Dan setelah dia halal, maksudnya setelah tahallul awal, sebelum tawaf, maksudnya tawaf ifadah. Jadi dianjurkan setelah orang selesai melontar jumrah Aqabah pada tanggal 10, menyembelih sembelihan dan mencukur rambutnya, disunahkan kembali untuk berparfum setelah dia mandi, setelah kita cukur rambut mandi pakai pakaian yang paling bagus, kemudian kita menggunakan parfum, berparfum, kemudian berangkat menuju Mekah untuk tawaf. Dan ketika tawaf ifadah tidak harus pakai pakaian ihram lagi, sudah boleh pakai pakaian biasa karena Nabi SAW pakai pakaian biasa yang diparfumi. Ya.
Tawaf yang harus dalam keadaan memakai pakaian ihram itu tawaf dalam pelaksanaan ibadah ya umroh. Ya. Adapun dalam pelaksanaan ibadah haji, tawaf ifadah tidak harus memakai pakaian tak berjahit. Demikian juga tawaf haji itu ada 3. Tawaf haji itu ada 3. Sebagian mengatakan 4. Pertama namanya tawaf qudum. Tawaf kedatangan ini bagi orang yang hajinya ifrad atau qiran. Tawaf kedatangan ini hukumnya sunnah, tak wajib. Bagi orang yang ingin melaksanakan ibadah haji qiran dan haji ifrad. Haji terbagi 3. Qiran, ifrad, tamattu. Qiran dan ifrad kedatangannya ke Mekah cukup dia tawaf, namanya tawaf al-qudum atau tawaf ziarah. Hukumnya sunnah. Setelah itu dia boleh sa'i. Sa'i ini sa'i untuk haji, bukan untuk umrah. Bagi orang yang mengerjakan haji tamattu, maka bagi dia tawaf itu adalah tawaf umrah. Ya, jadi yang kedua tawaf umrah. Pas tawaf umrah sa'i. Sa'i umrah juga. Nanti ada sa'i haji lagi. Ya. Jadi ada 2, tawaf umrah. Yang ketiga, tawaful ifadah. Itulah tawaf yang merupakan rukun haji. Tawaf ifadah ini boleh tanpa memakai pakaian ihram. Setelah dia melaksanakan tahallul awal tentunya. Kalau sudah bertahallul awal, boleh dia pakai pakaian biasa. Ya. Tawaf yang keempat namanya tawaf dan hukumnya wajib, tapi tidak rukun. Rukun haji tidak boleh ditinggalkan. Kalau ditinggalkan tak sah hajinya. Kewajiban haji jika ditinggalkan karena ada uzur boleh, tapi wajib dia membayar dam atas meninggalkan kewajiban haji. Ya. Dan tawaf qudum ini wajib, tawaf wada ini wajib hukumnya bagi orang-orang haji kecuali jika ada uzur. Seperti perempuan yang haid, terhalang mau tawaf karena haid, rombongannya akan berangkat, maka tak mengapa dia meninggalkan tawaf wada. Jadi ini 4 tawaf. Dari 4 tawaf ini yang wajib dengan ihram hanyalah ya tawaf qudum masuk, ya tawaf qudum tetap memakai pakaian ihram. Jadi 2 lah. Satu tawaf umrah, yang kedua tawaf qudum ini wajib memakai pakaian ihram. Adapun tawaf ifadah dan tawaf wada tidak mengapa tak memakai pakaian ihram. Tidak ada anjuran, tak ada suruhan. Tatkala Rasulullah SAW diminyaki dengan parfum sebelum ihram dan setelah halal, menunjukkan ketika ihram apa? Tak boleh berparfum. Hukumnya haram. Ya. Kalau dia tak sengaja, cukup seketika dia hapus, lupa dia ada orang ngasih parfum, dia sedang ihram. Biasa di Saudi itu biasa orang ngasih parfum, tangan digini-gini kan. Selalu orang minta tangan kita dikasihnya parfum. Dia sedang ihram, lupa. Ketika ingat, cuci segera dan tak ada kewajiban untuk membayar dam. Ya. Mahdhuratul ihram, larangan-larangan ihram ini ketika dilanggar karena kejahilan. Ya, misalnya dia pakai peci, dikatakan, ini kok ihram, tak boleh pakai peci. Cukup dibuka selesai, tidak ada kewajiban bayar dam. Ya, dia motong kuku, dia pakai sepatu, pakai kaos kaki, menutup wajah, diingatkan cukup dia buka. Ya. Apabila dia harus memakai celana, misalnya orang yang terkena penyakit hernia dan semacamnya, dia harus memakai korset. Korset itu bagian daripada celana dalam yang berjahit, bertaub. Terpaksa dia harus pakai dan dia tawaf, sa'i dengan korset. Maka ya wajib bagi dia untuk membayar dam karena melanggar larangan ihram dengan sebab uzur. Atau rambutnya, qadarullah, ya rambutnya begitu gatal sebagaimana Rasulullah pernah melihat sahabat yang rambutnya berjatuhan kutu karena banyaknya. Sehingga dia tak tahan, Rasulullah suruh mencukur dan membayar dam. Larangan ihram jika dilanggar dengan sengaja karena ada uzur tak mengapa dan wajib dibayar dam. Damnya adalah memilih satu daripada 3 hal. Memilih.
Ya, yang paling berat adalah ya membayar dam artinya adalah sembelihan. Sembelihan karena pelanggaran. Harga satu ekor kambing itu 450 sampai 500 rial. Ya, misalnya tadi yang pakai korset atau dia harus cukur rambutnya karena kutu, maka bayarlah 450 rial beli satu ekor kambing. Ya, apabila tak punya uang boleh berpuasa 3 hari. Ya, berpuasa 3 hari. Atau dia memilih yang lain, memberi makan 6 orang miskin. Inilah pilihan dalam membayar dam. Apabila pelanggaran tersebut karena tidak sengaja, karena kejahilan, tidak perlu membayar dam. Cukup seketika diingatkan, ya maka seketika dia lepaskan apa yang tak selayak dia pakai. Karena Nabi SAW ketika melihat sahabat yang parfumnya dikasih, yang bajunya dikasih parfum, Rasulullah tidak suruh dia bayar dam, hanya suruh untuk mencuci pakaiannya yang diparfumi saja. Adapun mengapa hikmahnya dilarang ketika ihram memakai parfum? Karena ihram adalah perjalanan ibadah, ya, yang kita disuruh untuk mengambil i'tibar daripada perjalanan tersebut. Perjalanan ibadah, ya, meninggalkan segala macam atribut dunia dan kemewahannya, hanya menyembah Allah, menghinakan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala, hanya memakai 2 helai pakaian saja, tak berjahit, meninggalkan segala macam kemewahan dunia, ya, agar dia siap-siap untuk berjalan menuju negeri akhirat. Ya, itulah di antara hikmahnya. Dan pakaian ihram pun tak ada yang mahal-mahal. Ya, pakaiannya seperti handuk saja. Ada yang 35 rial, ada yang 40 rial, ada yang 25 rial. Sebagian kain kapan dia pakai untuk ihramnya. Dan hadis ini juga menunjukkan anjuran agar kita berhias ketika mau pergi ibadah, mau sholat. Pakailah pakaian yang layak untuk sholat. Kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu khudhu zinat, ya bani adama khudhu zinatakum inda kulli masjid. Wahai anak Adam, ambillah perhiasanmu ketika engkau mau pergi ke masjid. Disuruh kita untuk berpakaian yang indah, yang rapi. Ketika para sahabat di hari Jumat memakai pakaian kerja, Rasulullah ingatkan mereka agar mengganti pakaian mereka. Jangan lagi datang ke Jumat dalam keadaan pakaian kerja masih bau-bau. Ya. Nah, demikian kita lanjutkan. عن عثمان بن عفان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب رواه مسلم. Ya, hadis ke-611 tentang mahdhuratul ihram, larangan ihram. Wan Utsman ibni Affan, dari Utsman bin Affan khalifatul Rasul. Anna Rasulullah SAW qala, Rasulullah pernah bersabda, la yankihul muhrim, orang yang sedang berihram tidak boleh menikah. Maksud nikah sini adalah membuat akad pernikahan, karena nikah bisa bermakna al-wat'u, bermakna al-jima', bisa bermakna akad. Dan di sini dua-duanya tak boleh, akad tak boleh, apalagi bercampur. La yankihul muhrim, tidak boleh orang yang berihram itu menikah. Wala yunkah, tak boleh pula dia dinikahkan. Wala yakhtub, tak boleh pula dia melamar. Ini larangan-larangan ihram. Tunggu sampai selesai tahallul dulu, tunggu selesai daripada sa'i, setelah itu mencukur rambut, barulah boleh menikah. Sebagian orang menikah di hadapan Ka'bah. Ya. Para artis yang banyak uang menikah di hadapan Ka'bah. Pulang umrah mereka bercerai. Ya, menikah itu boleh di hadapan Ka'bah, tapi bukan dalam keadaan ihram. Ini larangan-larangan ihram. Tak boleh laki-laki atau perempuan menikah dan nikahkan. Menikahkan enggak boleh, menikahkan putrinya, menikahkan saudarinya tak boleh. Dia menikahi perempuan pun tak boleh. Dinikahkan pun sama orang lain tak boleh. Ya. Hukumnya haram.
dan nikahnya tak sah. Subhanallah. Dan dia berdosa kalau tahu. Kalau anda kita tak tahu, diulangi lagi nikahnya nanti. Adapun hikmahnya, karena ini perjalanan ibadah, sedang melaksanakan umroh, haji, dilarang segala macam bentuk atribut kemewahan dunia dan gemerlapnya, kenikmatan dunia dan gemerlapnya, dan nikah bagian daripada kenikmatan dunia. Agar dia ingat dia sedang dalam keadaan ibadah, memenuhi suruhan panggil Allah Jalla wa'ala. Adapun hadis dalam keadaan dia berihram, ini hadis yang tidak benar. Disebutkan dalam riwayat Bukhari dan Muslim dari Ibnu Abbas, kata Ibnu Abbas, Nabi SAW menikahi Maimunah, istrinya Maimunah, dalam keadaan muhrim. Ya. Kemudian Rasulullah mencampuri dalam keadaan halal. Ya. Hadis ini walaupun dari Imam Muslim dan Imam Bukhari, tetapi kekeliruan ada pada Ibnu Abbas. Rasulullah tak pernah menikahi Maimunah dalam keadaan ihram. Ya, kenapa? Karena Maimunah sendiri berkata tentang dirinya bahwa Nabi SAW menikahinya dalam keadaan Nabi telah selesai dalam keadaan halal, bukan dalam keadaan setelah selesai dari ihramnya, dalam keadaan halal. Jadi tentunya lebih akurat adalah perkataan orang yang sahibul qissah, pelaku sejarah sendiri. Maimunah mengatakan dia dinikahi Nabi dalam keadaan Nabi selesai berihram dalam keadaan halal. Apalagi ada yang menjadi perantaranya, namanya Abu Rafi, budaknya Nabi SAW. Kata Abu Rafi, kuntus safiru bainahum, aku yang menjadi duta antara keduanya. Fatazawwajah wa huwa halal, kata Rafi, ya budaknya Rasulullah. Abu Rafi mengatakan Rasulullah menikahinya Rasulullah dalam keadaan halal. Ini menunjukkan kekeliruan atau kesalahan ada pada Ibnu Abbas. Ya, ini menunjukkan kekeliruan Ibnu Abbas dalam meriwayatkan hadis ini. Ya, salah. Ya, demikian juga segala macam perkara yang menjurus kepada jima, namanya rafath, baik dalam bentuk perkataan, perbuatan, isyarat, dilarang ketika ihram. Ya, kata Nabi, man hajja falam yarfuth walam yafsuq raja'a ka yaumin waladatuhu. Yang pergi haji dia tidak berbuat rafath. Rafath adalah segala macam perkataan maupun perbuatan yang mengarah kepada jima, dan tidak berbuat kefasikan, maksudnya dosa-dosa besar. Dia akan kembali seolah-olah baru saja terlahir daripada rahim ibunya. Ya. Kata Allah, faman hajjal baita aw i'tamara fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj. Kata Allah SWT, maka tidak ada fala rafatha, tidak boleh rafath, tidak boleh berbuat kefasikan, maksudnya dosa besar. Tak boleh wal jidal, berdebat ketika haji. Ini larangan-larangan ketika melaksanakan ibadah ihram. Ya, barang siapa yang berihram dan dia berjima, batallah ihramnya dan wajib melanjutkan wajib melanjutkan umrahnya sampai selesai, tapi tak dianggap. Ibadah umrah, ibadah haji, jika orang telah memulainya wajib disempurnakan. Wa atimmul hajja wal umrata lillah, sempurnakanlah haji dan umrah karena Allah. Tidak boleh tidak. Orang yang melaksanakan hubungan ya suami istri dalam keadaan haji belum lagi selesai tahap awal, hajinya tak sah, batal hajinya. Tapi wajib dia sempurnakan. Nanti ketika punya kemampuan wajib haji kembali. Ya. Dengan jima batal hajinya. Baik dia itu mengeluarkan sperma atau tak mengeluarkan sperma, pokoknya jima batal hajinya. Subhanallah. Ya, dalam keadaan dia tahu tak tahu, maka Imam Ahmad Jumhur mengatakan batal hajinya. Saya tak tahu, saya kira tak boleh. Saya kira boleh, tetap batal hajinya dan wajib disempurnakan. Bedanya dia tak berdosa karena kejahilannya. Tapi batal hajinya. Sebagian mengatakan kalau dia tak tahu tak batal hajinya, kalau dia dipaksa tak batal hajinya. Ya. Tapi pendapat jumhur batal hajinya.
Ya, nah, tafadhal. أحسن الله إليكم. وقال وعن أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه في قصة صيده الحمار الوحشية وهو غير محرم قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه وكانوا محرمين هل منكم أحد أمره أو أشار إليه بشيء قالوا لا قال فكلوا ما بقي من لحمه متفق عليه. وعن الصعب ابن وعن الصعب وعن الصعب ابن جثامة الليثي رضي الله عنه أنه أهدى لرسول الله لرسول الله صلى الله عليه وسلم حمارا وحشيا وهو بالأبواء أو بودانا فرده عليه وقال إنا لم نرده عليك إلا أن حرم متفق عليه. نعم. Adapun hadis yang ke-612 bagian daripada larangan ihram, an Abi Qatadah al-Ansari, dari Abu Qatadah al-Ansari radhiyallahu anhu, dia semoga Allah meridhoinya. Fi qissati saydil himar, dalam kisah dia yang memburu al-himar al-wahshi, memburu zebra. Ya, keledai itu dalam bahasa Arab himar. Kalau disebut himar maka maknanya keledai. Andai kata zebra, bahasa Arabnya himar juga, tapi tambah al-himar al-wahshi. Zebra lah maknanya. Hukum memakan keledai haram, dilarang Rasulullah haramkan ketika penaklukan Khaybar. Para sahabat disuruh untuk menelungkupkan periuk-periuk mereka sedang memasak keledai, ditelungkupkan semuanya. Adapun zebra al-himarul wahshi hukumnya halal, dimakan. Ya, tapi ketika sedang berihram tak boleh orang berburu, tak boleh membantu orang untuk memburu sesuatu. Dengan menunjuk pun tak boleh. Apalagi memberitahu, tuh di balik itu tuh zebranya di balik batu. Tak boleh. Hukumnya berdosa. Kata Allah, wala taqtulus sayda wa antum hurum. Jangan pernah kalian berburu dalam keadaan kalian berihram. Ini larangan berburu di darat. Adapun di laut tak mengapa. Walau dalam keadaan ihram. Kalau dibedakan iya. Karena orang di laut berhari-hari, berminggu-minggu. Kalau andai kata diharamkan berburu di lautan, mati kelaparan. Itulah di antara hikmahnya Allah Jalla wa'ala bedakan. Wala taqtulus sayda wa antum hurum. Jangan kalian berburu dalam keadaan berihram. Itu di darat. Di lautan boleh. Allah halalkan. Jadi ketika Abu Qatadah ini memburu ke zebra, wa huwa ghairu muhrim, dia mengantar para sahabat dan dia bukan dalam keadaan berihram. Faqala Rasulullah SAW, maka berkata Rasulullah kepada para sahabatnya, wa kanu muhrimin, sahabat-sahabat ini sedang berihram. Hal minkum ahadun amara, di antara kalian adakah yang memerintahkan Abu Qatadah untuk memburu? Aw asyara ila bisyai, atau adakah yang membantu dia menunjukkan sesuatu, menunjukkan buruan tersebut, atau sarana untuk berburu, menunjukkan panahnya, itu panah tuh ambil misalnya. Tak boleh. Qalulah, kata mereka, tak ada Rasulullah, dia pergi berburu sendiri, tak pernah kami suruh, tak pernah kami berikan bantuan apapun juga. Kata Nabi, fakulu, kalau begitu makanlah. Fakulu ma baqiya min lahmi, yang bersisa boleh kalian santap. Muttafaqun alaih. Berburu dilarang, menolong berburu dilarang. Tapi jika ada orang berburu tanpa dibantu oleh orang-orang berihram ini dengan perkataan maupun isyarat dan dihadiahkan kepada mereka, mereka boleh menyantapnya. Subhanallah. Ya, jadi inilah yang dilarang, berburu dilarang. Kalau di tanah haram Mekkah dan Madinah yang dibatasi dengan hudud, batasan, selama-lamanya tak boleh berburu binatang buruan. Kapanpun juga, bukan ketika haji saja, bukan ketika ihram, dalam semua keadaan tak boleh kita memburu. Makanya hidup di sana merpati dengan bebas. Tak ada yang berani membunuhnya. Membunuhnya kena dam, berdosa. Ya. Allah haramkan berburu di sana.
Allah haramkan juga menebang pepohonan-pepohonan yang tumbuh sendiri di tanah haram, kecuali rumputan izkhir. Ya, tak boleh ada pohon-pohonan yang tumbuh sendiri, tak boleh ditebang kecuali rumputan izkhir. Tak boleh memburu apapun juga buruan ketika di tanah haram. Apalagi ketika sedang berihram di tanah haram, berapa banyak kesalahannya. Ya. Adapun riwayat yang kedua pada hadis ke-613 dari Sa'ab ibn Jassamah Al-Laythi radhiyallahu anhu, bahwasanya dia pernah memberikan hadiah kepada Rasulullah zebra. Wa huwa bil Abwa, ketika itu dia sedang berada di tempat namanya Abwa, tempat antara Mekah dan Madinah. Tempat di mana ibu Rasulullah SAW meninggal. Ya. Atau tempat namanya Waddan. Maka Rasulullah menolak pemberian daripada sahabat As-Sa'b bin Jassamah ini. Jassamah Al-Laythi. Waqalah, maka Rasulullah menjawab, memberitahukan kenapa dia tolak. Inna naruddahu alaika. Inna lam naruddahu alaika. Kami sebenarnya bukanlah menolaknya. Illa anna hurum, kecuali karena sebab kami dalam keadaan berihram. Muttafaqun alaih. Ya. Seolah-olah di sini membolehkan, seolah di sini melarang memakan makanan ya yang diburu oleh orang yang lain dalam keadaan berihram. Jawabannya tidak. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tak makan makanan tersebut. Ya, karena ada sebagian sahabat yang membantu. Ya. Atau kata para ulama, apabila seseorang sengaja berburu tujuannya untuk orang yang berihram, tak boleh dimakan. Tapi jika tak ada hubungan, dia berburu untuk diri sendiri, tak ada dapat bantuan dari orang berihram, maka boleh. Atau yang kedua, atau yang yang ketiga, Rasulullah SAW tak memakannya, kata para ulama, karena Rasulullah khawatir jangan-jangan ada sahabat yang membantunya. Tak jelas ini, karena itu Rasulullah menolaknya. Karena itulah para ulama terdapat perbedaan antara mereka menyikapi hadis yang dua ini. Kata Abu Hanifah, Atha, Mujahid, Sa'id bin Jubair dari kalangan tabi'in boleh memakan ya apa yang disembelih oleh, apa yang diburu oleh orang yang memburu dalam keadaan halal. Walaupun peruntukan untuknya. Ada orang berburu, tapi tak ada sang pautnya dengan orang berihram. Tak menyuruh, tak beri syarat. Tapi diburu untuk mereka. Orang ini memburu untuk orang ihram. Sebagian ulama bolehkan. Ya, kata mereka apa? Sebagaimana hadis Abu Qatadah. Ya. Nabi SAW tidak tanya Abu Qatadah, hai Abu Qatadah, apakah engkau memburu ini untuk kami? Nabi tak bertanya. Tapi Rasulullah hanya bertanya, ada yang membantu tidak? Tak ada. Ada yang beri syarat? Tidak. Kata Nabi, makan. Dan Nabi tak menanya. Ya. Adapun pendapat ulama lain seperti Taus, Ats-Tsauri, kata mereka haram. Ya. Buruan orang-orang dalam keadaan halal, dalam keadaan tidak berihram, jika buruan tersebut ditunjukkan untuk orang yang berihram. Ya. Bahkan secara mutlak, kata mereka, baik ditujukan untuk orang berihram ataupun tidak ditujukan, dia berburu untuk diri sendiri, tidak boleh sama sekali. Berpatokan hadis ya yang kedua tadi. Ini pendapat yang kedua. Secara mutlak
dilarang makan buruan orang yang memburu dalam keadaan halal. Baik diburu untuk mereka yang berihram ataupun untuk diri sendiri, tak boleh dimakan. Adapun pendapat kebanyakan para ulama, di antaranya Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Ishaq bin Rahawai, kata mereka yang diburu oleh orang dalam keadaan tidak berihram, ya, jika memang dia memburunya dengan tujuan untuk diberikan orang berihram, maka tak boleh. Tapi jika dia memburunya untuk dirinya sendiri dan bersisa, setelah itu dihidangkannya untuk orang berihram, boleh. Ya, inilah pendapat-pendapat mereka, dan inilah pendapat kebanyakan para ulama. Ini pendapat lebih dekat pada kebenaran. Ya. Berkata Jabir radhiyallahu anhu, berkata Rasulullah, "Saydul barri halalun lakum." Ya, hasil buruan yang ada darat halal untuk kalian, wa antum hurum, kalau kalian akan berihram, selama malam tasiduh, bukan kalian yang memburunya. Ya, au yusad lakum, atau bukan diburu khusus untuk kalian. Ya. Nah, berapa sisa waktu kita? Habis sudah. Ya, belum selesai tentang larangan-larangan ihram. Mahdhuratul ihram. Ya, kita padakan sampai di sini. Insyaallah kita sambung di kesempatan akan datang. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.